Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sehat semua? Ya. Bagaimana perasaannya dari rumah sampai ke sekolah ini? Sehat, senang, sehat, happy, kecewa, marah, lunglai, sedih, senang-senang dingin. Karena hujan ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak agar pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan sebagaimana mestinya, dan untuk menghilangkan stres yang berkecamuk dari rumah sampai sekarang ya. Oke ya? Oke, silakan. Mari kita berdoa. Selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin mencek kehadiran Ananda sekalian. Hadir semua? Hadir. Tidak kurang satu apapun kan? Tidak. Oke, mudah-mudahan di lokal ini diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa dan pembelajaran kita berjalan sebagaimana mestinya. Oke, untuk sebelum kita ke kegiatan inti, pelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari sifat koligatif larutan, ya, sifat koligatif larutan, yang mana submaterinya adalah penurunan titik beku larutan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui bagaimana rumus dari kenaikan penurunan titik beku itu sendiri, ya, dan untuk mengetahui apa definisi atau pengertian dari penurunan titik B. Kemarin kita sudah mempelajari yang namanya kenaikan titik didih larutan, ya. Kenaikan titik didih larutan itu tidak jauh beda dengan yang sekarang. Tidak jauh beda. Hanya saja simbol-simbolnya yang mesti kita harus ketahui. Seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu kemarin, yang penurunan titik beku ini, penurunan titik beku, ya, titik beku itu mempunyai simbol delta T, kalau kemarin B, kalau sekarang F. Nah, F ini dari bahasa Inggris, freezing, membeku, ya. Ada saya tanyakan di sana, suhu di mana zat membeku. Nah, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, aplikasi sehari-hari, ya. Pernah lihat es? Itu yang digunakan apa? Air. Lalu membeku. Nah, penurunan titik beku kita menggunakan rumus. Coba lihat di bukunya. Oke. Nah, rumus yang pertama adalah delta TF sama dengan TF. Kita pakai rumus pertama dulu ya. Oke, TF pelarut dikurang TF terlarut. Nah, kapan rumus ini dipakai? Apabila temperatur pelarutnya sudah diketahui dan temperatur atau suhu terlarutnya sudah diketahui, ya. Misalkan di soal sudah diketahui, misalkan suhu dari air sekian, berarti yang pelarutnya sudah diketahui suhunya. Lalu yang terlarutnya misalkan gula, ya, gula sudah diketahui suhunya, misalkan dari suhu awal atau dari suhu awal sampai suhu akhir, jadinya begini, maka ini yang dipakai rumusnya. Ini rumus pertama.
Jadi tergantung keadaan. Apabila maka di dalam menyelesaikan persoalan kimia, kita harus paham rumus secara matematis. Ya, rumus secara matematisnya. Jadi, dan memahami kalimat demi kalimat. Di dalam kimia ada namanya pelarut, ada yang terlarut, ada massa, ya. Banyak lagi macamnya di sana. Jadi ketika kita dihadapkan suatu soal, apalagi yang kelas 12 ini sebentar lagi mungkin akan masuk kuliah. Ada yang berminat menjadi mahasiswa kimia, ada yang masuk fisika atau IPA atau rumpun IPA atau rumpun matematika. Ini akan berhadapan terus dengan rumus ini. Oke, lalu rumus yang kedua, untuk mencari TF larutan atau titik beku larutan 0 derajat Celcius dikurang delta TF. Ini rumus yang kedua. Nanti akan kita lihat contoh soalnya. Lalu yang ketiga baru yang tadi. Rumus yang terakhir yang seperti rumus kenaikan titik didih yang kita bahas minggu kemarin, yaitu delta TF sama dengan KF atau M dulu kita mulai ya. Massa terlarut kali KF, atau apa ini KF? Ketetapan titik beku molal dalam hal ini adalah penurunan titik beku. Oke ya. Nah, ini dia rumusnya. Apakah perlu dihafal berapa penurunan titik bekunya? Kita lihat apa yang diketahui di sana. Berapa massa terlarutnya? Berapa ketetapan molalnya? Ya. Nah, kemudian kita juga harus bisa membedakan mana zat terlarut dan mana zat pelarut, karena di sana berhubungan massa nanti, ya, berhubungan dengan massa. Apa yang diketahui di sana? Yang diketahui adalah TF pelarut dan TF terlarut. Maka yang ditanya apa? Delta TF. Delta TF itu apa? Penurunan titik beku. Nah, lalu yang rumus kedua, TF larutan. Apa yang ditanya di sini? TF larutan atau titik beku larutan. Kemudian ini adalah suhu murni, kemudian dikurang dengan penurunan titik beku. Nah, lalu ini yang umum yang sering kamu ketahui adalah kalau yang delta TF yang ditanya, maka kita harus mencari molalitasnya dan ketetapan molalitas. Nah, di mana di sini nanti untuk mencari seperti pelajaran kita minggu kemarin untuk mencari. Oke. Nah, rumus yang terakhir, delta TF atau penurunan titik beku sama dengan M kali KF. Nah, di sini ketiga rumus ini bisa kita selesaikan itu tergantung soal. Dan kelemahan kita selama ini ketika rumus ini dirubah. Ya kan? Ya kan? Nah, contoh, Pak, yang Bapak ajarkan kan ini rumusnya. Ya, yang Bapak ajarkan rumusnya ini, delta TF sama dengan TF larut. Tapi yang ditanya kok lain. Nah, ini tergantung permainan rumus. Seperti apa kamu memanfaatkan rumus. Dan kemudian, contoh,
Kalau M yang ditanya, delta TF posisinya di mana? Berarti delta TF per KF. Seperti itu dia. Nah, kalau ketetapan molal ini, atau titik ketetapan molal ini sudah ada secara di buku dan sudah ditetapkan oleh para kimiawan seluruh dunia. Jadi sudah tetap dia. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat contoh soal. Contoh soal di halaman di halaman 14 ya. Nah, sebelum ke sana coba lihat halaman 13 dulu. Di halaman 13 dilihat tabel 1.4. Pada kelas 12 yang sekarang adalah jam pembina TKA untuk mapel. Oke, kita lihat di tabel 1.4. Di sana nilai KF beberapa pelarut. Nah, ini yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ada air, itu molalnya, ketetapannya itu 1,86. Sudah ada. Kemudian benzena 2,62. Terus dietil eter 1,79. Kloroform 4,688. Karbon tetraklorida 29,80. Etanol atau alkohol 1,99. Nah, kita lihat contoh soal nomor 1 di halaman 14. Nah, di sana apa yang diketahui? Silakan dibaca dia. Maka oke. Nah, dari contoh soal nomor 1, apa yang diketahui di sana? Massa air. Air ini pelarut atau terlarut? Pelarut. Nah, masanya berapa? 200 gram. Terus urea. Urea ini zat terlarut apa pelarut? Terlarut. Masanya berapa? 6 gram. Terus MR-nya berapa? 60. Lalu KF-nya berapa? 1,86 derajat Celcius per mol. Maka yang ditanya adalah titik beku larutan. Ingat, kata kuncinya di sana adalah titik beku, bukan penurunan. Ya, kita lihat. Maka ini yang sudah Bapak sampaikan tadi. N ureanya berapa? Yang kita cari dulu molalitasnya, ya kan? Lalu di sana massa pelarutnya sudah diketahui, lalu KF-nya sudah diketahui. Ingat, yang ditanya soal terakhir di sini adalah titik beku larutan, bukan penurunan. Tetapi untuk menyelesaikan persoalan contoh soal tadi, titik beku itu kita harus mencari dulu delta TF-nya. Ya, bisa dilihat di soal, di jawaban, di pembahasan, bisa? Oke. Barangkali untuk materi kita tentang penurunan titik beku sampai di pembahasan soal, dan kalian juga sudah kerja kelompok dan membahas soal-soal yang ada di buku paket. Mudah-mudahan yang rumus-rumus yang kita bahas bersama, yang kita pelajari bersama, termasuk pembahasan soal dan bagaimana menggunakan rumus, itu semakin kuat pemahamannya dan semakin mantap lagi. Minggu depan kita kembali lagi dengan materi yang berbeda, ya.
cukup sampai di sini untuk pertemuan kita